kepada peserta didik, bagi guru dan kepala sekolah. Ini merupakan implementasi dari kegiatan kami yang kami adakan di SMK 5 kemarin ya. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, yang pertama kita doa dulu kayaknya. Pak Is, tolong pimpin doa dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Awal dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ia na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa rukana wa bi'idina al-asr wa darana wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala ya Allah ya Rabbana. Rabbana dalamna anfusana wa tanfirana wa tarhamna min al-fajr. Rabbana firana wa liwalidina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna na'udzuka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lisan maut wa tawbatan maut. Allahumma hawwi alaina fi sakaratil maut wa min hawa wa min al-sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Is sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, ini ya Bapak Ibu, acara kita hari ini yaitu tujuan kita belajar yaitu pembuatan rancangan pembelajaran. Terus sama nanti kita bakal belajar tentang aplikasi apa saja yang kita gunakan untuk membuat rencana pembelajaran. Terus yang paling penting di sini kita bakal membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, ini kan saya punya sticky note ini. Bapak Ibu yang warna biru, warna biru ini, silakan ditulis apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum merdeka sama pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang di sini nanti yang warna hijau silakan ditulis apa yang belum diketahui atau apa yang mau diketahui dalam kegiatan ini. Saya bagikan satu lagi ya. Jadi yang warna biru tadi yang sudah diketahui tentang kurikulum merdeka sama pembelajaran berdiferensiasi. Yang warna hijaunya yang mau diketahui atau belum diketahui. Nanti kita tempel di sini aja ya, semuanya ditempel di sini hasil kegiatan. Iya, yang mau diketahui tentang kurikulum merdeka sama pembelajaran berdiferensiasi.
kamu dipelajari. Sebalik, ini depan yuk, tapi punya ya, ini kan dari tempat. Sarapan bukan aku baik, salah aku. aku nggak lihat ya teh. Salah kata ternyata. Betul. Hai Bella betul. Minggu merdeka. Balik setengah satu. Kira-kira begitu banyak sama iya macam Yang kedua tadi apa? ini berdiferensiasi. Diferensiasi. Berdiferensiasi. Buat diferensiasi. Diferensiasi. Berani nyebutkan? Boleh, boleh. Diferensiasi ini. Gue ini gue saja sensitif saja cuma kamu nih cuma kamu nih ya di sini aku nih tertik keluar 8 menit 27 detik. Hancur mata HP itu.
Baiklah, untuk tahap awal asistennya sudah selesai. Ada yang mau menyampaikan apa yang sudah diketahui tentang kurikulum merdeka sama pembelajaran berdiferensiasi? Terus satu orang lagi yang mau menyampaikan apa yang mau dipelajari atau ingin diketahui dalam proses kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Khusus masalah kurikulum merdeka, memang kalau kita perhatikan di kurikulum merdeka itu yang lebih aktif itu adalah siswa. Jadi guru hanya mengklasifikasi. Jadi yang diharapkan pada kurikulum merdeka ini yang lebih aktif itu adalah siswa kita. Jadi untuk masalah bentuk pembelajaran kemungkinan dewan guru itu lebih paham ya, lebih paham, lebih mengerti apa yang dikehendaki oleh guru merdeka itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Gif. Selanjutnya yang mewakili yang ingin diketahui dari kegiatan ini, boleh Bu? Boleh silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit banyak yang ingin saya tanyakan. Yang kami ketahui itu apa kelebihan kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Itu kita menggunakan kurikulum K13 kan sebelumnya. Jadi kelebihannya apa dibandingkan dengan yang sebelumnya? Kemudian untuk yang pembelajaran diferensiasi yang ingin ditanyakan itu apa atau bagaimana seperti apa pembelajaran yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi dan manfaatnya dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Ella. Nanti untuk selanjutnya kita belajar materi ya langsung yang bisa terjawab ada di kurikulum merdeka sama pembelajaran diferensiasi. Biar lebih rileks karena ini masih tahap awal, kita ya speaking dulu, jaga-jaga dulu. Jaga-jaga dulu gitu Pak. Anda tolong kamu semua itu ya. Kami boleh investasi. Ada kawannya siapa? Kawan pulang?
musik sama videonya kurang sinkron. Tapi gak apa-apa. Ada semangat lagi kan, ibu-ibu? Semangat. Sekarang siap masuk ke materi ya. Oke. Untuk menjawab tadi tentang kurikulum merdeka sama pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini kita di sini untuk tahap pertama kita masih bermain. Jadi ibu-ibu pilih pernyataan yang benar. Kalau nanti menurut kalian itu benar, silakan tepuk tangan. Tapi jika pernyataan kaliannya menurut salah, nanti silakan kakinya dibentangkan ke lantai. Lebih parah dari yang mana? Sekolah buku, bawa pena. Nah ini kita tebak aja ya Bu ya. Oke, yang pertama ini pertanyaan pertama ya. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Ini benar apa salah? Kalau benar tepuk tangan, kalau salah tepuk kakinya ke lantai. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan bertahap di tahap siap atau mahir. Nah, menurut Bapak Ibu, perlu serentak nggak sih seluruh sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka? Setuju apa enggak? Yang setuju tepuk tangan, yang menurut kalian salah tepukkan kakinya ke lantai. Bapak ya. Oke, kita cek ya jawabannya benar atau salah. Ternyata tidak. Satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan mereka, baik secara bertahap maupun serentak. Sesuai sama kegiatannya dan mengidentifikasi ada belum. Jadi kita perlu menyesuaikan sama keadaan sekolah, sama lingkungan kita, sama kesiapan gurunya gitu. Jadi ini kalau kita mau menerapkan kurikulum seluruh sekolah itu nggak apa-apa, nggak serentak. Nah sekarang kan ada kan kegiatannya, ada sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka dan ada sekolah yang belum, termasuk sekolah kita yang menggunakan kurikulum merdeka. Baru kelas satu ya kita bicara. Pertanyaan kedua, menurut Mendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Pernyataan ini benar atau salah? Satuan pendidikan itu kepala sekolah. Benar atau salah? Kalau benar, tepuk tangan. Oke, satu, hanya satu jawaban. Kalau salah, tepukkan kaki ke lantai. Ada satu lagi. Bukan kepala aja, tapi seluruh warga madrasah yang menentukan. Berarti menurut Kakek seluruh warga ya, warga sekolahnya atau sekolah lain? Yang jelas itu bukan kepala desa yang menentukan, tapi karena sudah ada permen, mau tak mau sekolah itu harus menjalankan permen itu. Tapi dengan pertimbangan ada musyawarah dengan warga sekolah, warga masyarakat, warga madrasah. Oh sudah.
Oke, kita cek dulu jawabannya. Rentas atas bawah. Nah, itu jawabannya. Ya, guru-guru satuan pendidikan dan beserta oleh kepala satuan pendidikan. Memang sebenarnya ini kan kepala sekolah itu berdasarkan diskusi sama tim yang ada di sekolah. Ya. Itu kan bukan kepala madrasah tapi kepala satuan pendidikan. Mungkin semua kepala madrasah mungkin ya. Jadi mungkin ada semacam apa namanya diskusi karena setiap madrasah kan ada yang mengepalai masing-masing untuk seperti apa kepala apa kemajuan sekolahnya masing-masing. Jadi yang bisa melihat atau menentukan maksudnya yang mengetahui kondisi sekolah masing-masing itu kepala madrasahnya. Jadi di setiap mungkin ada semacam diskusi atau himpunan gitu. Nah mungkin ada usulan dari setiap kepala madrasah. Ini Bu ya, ini satuan pendidikan itu ditetapkan kepala satuan pendidikan masing-masing. Maksudnya itu kayak kita kan ada SMK sama SMK negeri misalnya. Nah itu SMK negeri memang harus ditetapkan sesuai sama lingkungannya, dan yang negeri harus disesuaikan sama lingkungannya. Jadi disesuaikan masing-masing gitu kurikulumnya. Jadi kan kurikulum itu, nah ini kan kurikulum sebenarnya yang berpaham tentang kurikulum. Nah jadi yang menetapkan yang paling tahu sekolahnya adalah kepala sekolahnya. Kayak kita berarti pakaman berdasarkan apa? Berbagai supervisi yang sudah dilakukan sama kepala sekolah bersama dengan guru, terus berdasarkan diskusi bersama gitu. Jadi kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala sekolah. Terus di sini pengawas dia memfasilitasi sebagai fasilitator saja. Jadi dia baik menyusun maupun berisi. Terus dinas pendidikan melakukan supervisi. Supervisi itu seperti penilaian aja, gitu mereka memantau, lebih ke memantau. Akan memastikan penyusunan sama regulasinya udah benar apa enggak gitu. Terus selanjutnya pertanyaan ketiga, format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Kalau benar, tepuk tangan. Ya, kalau benar, tepuk tangan. Ya. Oke, benar. Yang lain? Kalau tidak ada salah, boleh hentakkan kakinya. Tidak. Berarti hanya benar ya yang menyatakan bahwa proses kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Yang benar setuju ya, yang lainnya tidak. Oke, kita cek dulu ya. Nah ini. Nah, kurikulum satuan pendidikan tidak harus seragam karena baru menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Nah ini nanti kan setiap pendidik itu berbeda-beda, setiap murid itu berbeda-beda karakternya, tidak bisa kita samakan, jadi disesuaikan sama keadaan sekolahnya gitu. Oke, ada yang mau menanggapi? Ini karakter satuan pendidikan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan visi misi serta tujuan satuan pendidikan. Jadi setiap awal tahun kita itu menentukan visi dan misi itu kan berdasarkan karakter satuan pendidikan itu. Yang terutama yang harus diperhatikan itu karakter siswanya atau peserta didiknya. Terus visi misi tujuan tidak harus dibuat tiap tahun. Namun visi misi inilah yang memandu suasana belajar dan proses belajar yang terjadi. Jadi kalau memang harus diperbaiki,
maka diperbaiki, disesuaikan gitu. Nggak perlu harus satu tahun. Kalau memang harus segera diperbaiki, segera diperbaiki. Misalnya visi misi kita sekarang udah nggak sesuai lagi sama karakter murid kita, maka kita perbaiki. Terus pengorganisasian pembelajaran, bagaimana sekolah akan mengatur program belajar dan durasi waktunya dalam satu semester atau satu tahun ajaran. Nah ini nanti bakal disesuaikan. Jadi kalau selama ini kan misalnya pembelajaran matematika itu 5 jam fokus di kelas. Nah kalau untuk sekarang itu ada teorinya. Nah kita sisihkan 1 jam dari 4 jam itu untuk teorinya. Oke, sampai sini ada yang mau menanggapi? Coba lanjut ya. Pernyataan keempat, kurikulum satuan pendidikan dari visi 4 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Apakah benar atau salah? Kalau benar, tepuk tangan. Nggak tahu. Tadi baru diomong apa? Sebenarnya pada prinsipnya mungkin belum tahu, tapi kalau secara sebenarnya belum begitu paham ya. Tapi kalau ini menurut ini analisa saya untuk sementara tidak gitu. Jadi menurut Ibu kurikulum itu direvisinya mungkin nggak mesti 5 atau 4 tahun sekali gitu. Nah, sesuai dengan sesuai dengan kebijakan. Iya kan selama ini kan gitu. Terima kasih Bu. Oke. Ya kalau kita perhatikan memang setiap ganti menteri ganti kurikulum gitu kan. Kalau menurut saya memang Koneksi Bluetooth dihentikan. Sedang mencari pelanggan. kurikulum itu direvisi sesuai dengan kebutuhan di madrasah atau satuan pendidikan. Kalau kita perhatikan 4 sampai 5 tahun itu sesuai dengan pergantian presiden nampaknya. Itu menurut saya itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya 1 tahun kita mau merubah, kurikulum bisa direvisi. Tapi tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada di pemerintah. Terima kasih. Oke, kita lihat jawaban yang benar atau salah. Nah, tidak, kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Nah, jadi kurikulum itu bisa kita rubah kapan saja. Menurut kita bersama yang ada di sekolah, kita lebih tahu kan kalau ini perlu diperbaiki karena sudah tidak sesuai sama karakter murid, sama lingkungan, jadi harus kita perbaiki. Itu bisa, kan kita melakukan evaluasi itu biasanya setiap akhir pembelajaran kan. Nah di situ kita udah tahu ini sesuai atau enggak sama lingkungan kita. Atau memang kalau jangka panjangnya iya sebenarnya 4 sampai 5 tahun sekali. Tapi yang lebih baiknya itu sesuai sama hasil evaluasi bersama di satuan sekolah kita. Kalau memang udah nggak sesuai, perbaiki gitu kurikulumnya. Lanjut. Nih, satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Kalau begitu tepuk tangan. Gak setuju ya? Oke, gak setuju tentang tebal itu ya. Gak setuju semua ya? Oke, satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Kita tidak setuju. Oke, nah ini betul. Kita tidak setuju ya. Modul ajar tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Nah, modul ajar kayak kita
Kan kita bikin LPP nih dari awal. Sebenarnya boleh kita ambil dari LPP orang lain, kita ambil di akun PNM, sama ada aplikasi baru yaitu aplikasi Gemini namanya. Itu boleh kita bikin, kita upload, tapi harus jadi jangan langsung berani jebret. Sorry, kalau jika sudah sesuai sama misalnya harus pakai PowerPoint, oh ternyata kelas kita belum siap untuk listrik. Nah, jadi kita harus edit ulang. Boleh mengambil punya orang lain boleh. Terus yang kedua tidak harus tebal, dia disesuaikan aja. Yang penting kita paham, kita mengerti, pas menyampaikan kepada murid, murid paham, murid mengerti. Gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Sebenarnya ekspresi kita ngajakin anak minggu. Dua kemenangan. Oke, dia sih silakan mau menambahkan. Sebenarnya sama. Baiklah, terima kasih. Sebenarnya sama dengan penyampaian Ibu tadi ya. Menurut saya modul ajar itu kan rencana dari guru pribadi masing-masing. Jadi disesuaikan kita menerapkan rencana pembelajaran kita itu seperti apa. Misalnya alat-alatnya itu apa yang perlu kita gunakan. Kalau kita perlu proyektor, maka kita ya harus di juga fasilitasi juga kayak gitu. Dan tidak perlu modul itu harus tebal, tidak memaksa harus tebal gitu. Dan gimana? Sama. Yang penting rencana kita itu sama dengan yang kita terapkan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Masih ada yang mau menambahkan Bu? Boleh lah. Oke, fix ya, kita sama ya, tidak perlu tebal. Jadi modul ajar itu tidak wajib bikin sendiri, boleh ambil punya orang, tapi disesuaikan sama kelas kita masing-masing. Lanjut ya. Pernyataan benar. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Oke, kita tadi asesmen awal. Setuju? Ada setuju semua? Kita cek dulu. Atau ada yang menyampaikan sebelum kita cek jawabannya benar atau tidak? Ya itu ya. Ya, benar. Komentarnya apa? Terima kasih waktunya. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Ini menurut saya itu kenyataannya benar. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran menyampaikan materi, dengan adanya asesmen awal kita dapat mengetahui kemampuan peserta didik tentang materi yang akan kita sampaikan atau kemampuan awalnya, apa yang dia ketahui atau mungkin dia pernah mendengar kalimat tersebut. Jadi mungkin di sana kan dulu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan itu, apa yang dimaksud dengan ini. Jadi dengan adanya asesmen awal kita dapat mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal peserta didik sebelum itu proses pembelajaran. Terima kasih. Cek sama-sama ya. Kalau menurut Direktur Hewa itu asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Kita setuju semua ya. Kita cek dulu. Dan asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik sehingga penyelesaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Gitu. Ya, betul sekali. Dalam asesmen awal itu kita harus tahu, misalnya pada pembelajaran IPS. Nah, pada pembelajaran IPS itu
mempelajari tentang apa misalnya Bu Dewa? Materinya. Sejarah zaman prasejarah Ya, tentang zaman sejarah dan prasejarah. Kita disebutkan awal dulu anak-anak, batas mana mereka tahunya tentang ini prasejarah tersebut. Gitu. Jadi nanti di pembelajaran berdiferensiasi bisa kita kelompokkan. Ini anak-anak yang sudah tahu, ini anak-anak yang belum tahu sama sekali, ini yang anak-anak sudah sangat tahu. Nah, nanti di situ sangkutannya ke pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut pernyataan ke-7. Pembelajar peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajar peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Benar apa salah? Benar. Oke. Yang lain? Sama, benar semua. Oke, kita cek dulu benar apa salah. tidak. Harus melihat materi. Nah, ternyata tidak. Pembelajaran berdiferensiasi tidak perlu dilakukan melalui pembelajaran gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Ini tidak bisa dikatakan gaya belajar. Visual sama audio sama kinestetik. Visual itu berarti anak melihat video, gambar, terus audio itu anak mendengar, misalnya kayak terus kinestetik. Nah, ini nggak bisa dimasukkan ke dalam gaya belajar karena anak-anak itu berubah-ubah. Hari ini mereka hobinya nonton video, besok bisa jadi mereka tidak suka lagi nonton video gitu. Jadi tidak bisa dimasukkan ke gaya belajar. Tapi ini merupakan bagian belajar dari berdiferensiasi. Oke. Paham belum kira-kira? Ada yang mau menyampaikan? Tadi kan iya, kan jawabannya. Ternyata tidak. Oke. Ada yang mau menyampaikan? Ayo, ada yang menyampaikan? Tidak. Oke, lewat. Oke, berarti visual, auditory, dan kinestetik itu tidak bisa dikatakan ke dalam pembagian gaya dalam belajar. Karena anak-anak itu kadang berubah-ubah ya. Kalau kita katakan gaya belajar berarti mereka itu belajarnya mau nonton video, berarti kalau yang tadi mendengar berarti dia mau mendengar terus nggak mau terus kita kasihkan ini video gitu. Lanjut pernyataan kedelapan. Hasil akhir dari proyek penata belajar belajar Pancasila adalah pemaparan hasil karya peserta didik. Oke, kita kan belum nih kelimanya penguatan pelaku belajar Pancasila. Pelaku belajar Pancasila itu kan ada 5. Nah, di situ ada keterangan, ada tentang kreativitas, tentang inovasi. Dan ini menurut Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah menerapkan kelima, hasil akhirnya itu harus merupakan dalam hasil karya atau tidak? Kalau benar, tepuk tangan. Kalau tidak, setuju dan bahkan tidak bingung. Oke. Bingung. Ibu Ella benar, Ibu Yesi benar, Ibu Nur bingung. Karena kamera kan yang begitu begitu. Oke, silakan sampaikan. Iya, kalau menurut saya sebenarnya hasil dari pengawasan pada Pancasila itu kan sebenarnya harus ada pengalaman hasil karya itu kalau di sekolah-sekolah bisa, tapi kalau di tempat kita saya rasa tidak bisa diterapkan
Misalnya ada karya anak-anak buat es krim misalnya, itu kan kita marah harus juga. Kalau tempat kita ada yang mau belinya, jadi anak-anak minta kita beli gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kita harus diterapkan di seluruh sektor pendidikan. Bila misalnya di sekolah-sekolah besar, oke lah, bisa kita terapkan mungkin melaksanakan pengelolaan hasil karya peserta didik seperti itu. Terima kasih Pak Nis. Kita cek ya jawabannya, sebenarnya udah hampir benar, tapi belum tepatnya, belum penuhnya jawaban Pak Nis. Kita cek, oke. Nah, tidak, hasil akhir yang diharapkan dari proyek penguatan profil belajar Pancasila adalah penguatan karakter. Maksudnya di sini, kayak gini kan, ada 5 tuh profil belajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berketerikatan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat mandiri, kelima bernalar kritis dan keenam kreatif. Nah jadi ini nggak bisa kita pamerkan kalau dia berketuhanan Yang Maha Esa. Karakternya nggak bisa kita pamerkan karena ini merupakan sikap, tapi bisa kita lihat. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai berkehidupan berkelanjutan, kalau yang pernah dikatakan tadi, misalnya kita membuat kebun, misalnya lebih. Nah, setelah itu kan bentuknya kita panen, kita bikin misalnya keripik. Nah itu bisa, itu merupakan hasilnya, bisa dipamerkan. Nah, tapi kalau punya karakter, sikap, itu nggak bisa kita pamerkan, nggak bisa kita lihat secara jelas gitu. Tapi mungkin ke perubahan sikap yang lebih baik. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Setuju nggak? Ada yang mau menanggapi? Sesuai lah. Sesuai ya? Sesuaikan dengan keadaan. Boleh. Sesuaikan dengan kondisi. Sedikit aja. Mengulas aja. Masuk ya. Lepas jaketnya duduk sini. Kita gabung sama-sama. Berbagi ilmu. Hasil akhir yang diharapkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah penguatan karakter. Di sini jelas artinya karakter itu sifatnya sikap, dan sikap itu biasanya kalau pelajarannya ini kan Pancasila kan, Pancasila itu di tahap-tahapnya ada ketuhanan, ada artinya memang membentuk karakter seorang anak. Apa yang disampaikan bisa membuat mereka jauh lebih baik ke depannya. Oke, ya berarti itu ya Bu ya jawabannya, bahwa hasil P5 itu nggak bisa dipamerkan semuanya gitu. Oke. Lanjut. Nah ini kita lanjut aja ya. Ini kurikulum merdeka dirancang dengan prinsip fleksibel, fokus pada muatan sosial, pengembangan karakter. Ini mungkin nanti bisa kita pelajari sama-sama kan. Kalau mau dibaca balikan silakan. Kalau memang nggak paham nanti boleh ditanyakan. Kelihatan nggak Bu? Oke, ada yang mau tanya kan sampai sini? Berarti kita bisa mengurangi
jam mata pelajaran bisa mengurangi jam mata pelajaran. Ada yang mau jawab nggak? Kata Pak Is, kira-kira kita bisa mengurangi jam pelajaran nggak? Sesuai dengan prinsip dari kurikulum Merdeka, dia dirancang untuk yang pertama adalah fleksibel. Memang kurikulum Merdeka adalah fleksibel menyesuaikan kebutuhan anak didik dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dan guru itu sendiri. Kemudian kami lebih fokus pada muatan esensial. Muatan esensial ini katanya muatan wajib dikurangi untuk memberitahu tugas pembelajaran yang lebih mendalam. Berarti muatan wajib kita itu kan ada beberapa jam misalnya. Misalnya contoh mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPA itu ada 5 jam atau 4 jam. Berarti itu bisa dikurangi jadwal pelajarannya. Kemudian muatan esensial itu sendiri bentuknya seperti apa? Terima kasih. Untuk ini di kurikulum Merdeka sebenarnya itu kan udah ada di Google itu misalnya jam matematika yang selama ini 5 jam itu dikurangi 1 jam itu untuk pengembangan dari belajar kecerdasannya. Jadi yang fokus di kelasnya itu 4 jam. Nah, yang kemarin kan Pak Is pernah bilang kalau itu kurang jamnya, tapi ternyata bukan jamnya yang berkurang Pak. Kalau ini kan masih tetap 5 jam mereka kan waktu di Simadika kan. Nah, tapi di lapangannya kayak gitu. Kalau 5 jam, 4 jam untuk belajar di kelas, 1 jamnya itu untuk penguasaan kelimanya. Ya, itu berarti kalau masalah itu kesimpulan itu yang untuk sekian jam itu materi ya, berupa materi mungkin serius gitu nah di kelas. Yang lain itu pemahaman mungkin di luar kelas atau lebih pada pemaknaan. Contoh misalkan IPA mungkin di kelas diberikan materi apa, terus untuk tindak lanjutnya waktu 1 jam untuk lebih mengenalkan misalkan masalah pengetahuan atau materi apa yang sedang dipelajari gitu. Lebih rileks maksudnya, lebih memahami apa yang dari materi yang sudah diajarkan sebelumnya. RPP kita kan itu dituangkan ada karakter siswa kan pada itu. Nah, misalnya siswa itu apa ya? Misalnya contohnya ada nggak RPP gubernur? Misalnya dalam RPP itu tentang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan beragama mulia. Nah, nanti di luar kelas itu kita lihat lagi anak yang menunjukkan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai materi yang mereka pelajari itu mereka menunjuknya seperti apa yang berajak mereka bermusyawarah untuk menunjukkan mereka sholat gitu atau hafalan mereka gitu ya. Oke, sampai sini masih ada kan? Baik, sudah ya? Oke, kita lanjut ke mana lagi? Kita lanjut ke sini aja. Nah, ini tadi kan kita boleh katanya mengubah atau mengevaluasi kurikulum sekolah kita. Kayak gini, contohnya kita kemarin hasil anak AMBK ya Pak ya kemarin. Misalnya kemampuan literasi anaknya kurang, kemampuan numerasinya kurang, jadi bebas semua. Nah, jadi berarti kita harus memperbaiki kurikulum sekolah kita, harus disesuaikan bagaimana caranya biar kemampuan literasi anak itu lebih baik lagi. Jadi harus kita perbaiki. Berarti kayak kita gini kan berapa untuk hasil AMBK yang keluar Pak?
kurikulum itu sesuai sama keadaan kan. Nah ternyata pas hasil ANDK anak kita kan kemampuan literasinya abang, ini abang, jadi harus diperbaiki segera kurikulumnya. Jadi tanpa kata Pak gimana? Ya memang kalau melihat dari hasil khususnya kemarin itu hasil dari apa namanya itu AKMI ya, hasil akademi madrasah. Memang kalau kita perhatikan literasi anak kita masih banyak kurang, kemudian literasi numerasi maupun kemampuan literasi. Ada satu lagi itu kemampuan literasi numerasi dan literasi membaca itu ya, bisa membaca. Kalau kita perhatikan waktu Antik dan apa namanya itu yang untuk madrasah, resmi madrasah memang kondisi seperti itu. Maka tugas kita untuk menyesuaikan kurikulum kita, terutama untuk kemampuan literasi. Mungkin kita harus menerapkan bagaimana nanti pas kita masuk kelas, hal yang pertama kita lakukan adalah menyuruh anak untuk membaca. Kemudian kalau kita perhatikan memang kemampuan anak itu sangat di bidang membaca itu memang banyak yang masih kurang. Kemudian untuk kemampuan literasi numerasi itu memang dalam hitungan itu memang masih banyak ukurannya. Kita ambil aja contohnya kemarin pas pelaksanaan asesmen madrasah kemarin, memang kemampuan di bidang kemampuan numerasinya memang masih kurang. Kemudian juga harus dilihat dari iklim dari tempat kita. Kalau kita perhatikan, apalagi sekarang sudah mulai terpengaruh dengan kondisi sinyal, itu sangat mempengaruhi sekali cara kita untuk menentukan sebuah kurikulum, bagaimana kita menentukan sebuah kurikulum. Kemudian untuk mungkin juga ada saran ya, untuk satuan pendidikan menindaklanjuti indikator yang perlu dibenahi melalui struktur kurikulum. Ya tadi sudah saya sampaikan, mungkin tahap awal kita harus menerapkan bagaimana anak itu sebelum masuk kita usahakan aja untuk membaca apa satu halaman, dua halaman. Kemudian untuk kemampuan numerasinya kita coba mungkin untuk penjumlahan perkalian itu kita cara kepada anak. Dan kemudian untuk masalah intuisi ini biasanya akan diutarakan kita melakukan kurikulum. Mungkin banyak sekali yang harus kita revisi, misalnya di kalau dulu ada RPP ya, ada RPP, kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Mungkin media yang kita gunakan memang kalau seandainya di tempat kita memang video itu lancar, YouTube lancar, mungkin itu bisa kita masukkan di kalau sekarang apa namanya itu modul ya, modul belajar. Nah kita masukkan di modul belajar. Tapi kalau seandainya tidak ada nonton video atau nanti di modul belajar kita tidak bisa dimasukkan. Yang ada di sekolah saja, misalnya kita hanya seperti kasus di perpustakaan, misalnya perpustakaan negara gitu ya. Kemudian seperti kasus mungkin bisa menggunakan lingkungan belajar. Kemarin sudah sempat juga kita belajar tentang memanfaatkan lingkungan untuk media pembelajaran. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Isya. Berarti yang sudah disampaikan Pak Isya tadi itu yang bakal kemungkinan kita laksanakan, mudah-mudahan kita sama-sama bisa segera memperbaiki nilai anak-anak kita yang kemarin itu anak kita di hampir kurang Pak ya semuanya kan. Jadi kita harus memperbaiki ini, nanti kita mulai merevisi lagi kurikulum sekolah kita. Untuk selanjutnya kita langsung ke pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, ini pembelajaran dari diferensiasi. Itu dalam pembelajaran diferensiasi nanti ada konten, proses, produk. Karena Bapak Ibu bawa HP dan berkuota, jadi boleh browsing di internet. Apa aja, apa itu berdiferensiasi. Terus kalau sudah selesai nanti kita telaah video. Di telaah video nanti minta tolong isi ini ya nanti hasil telaah video. Lalu sekarang browsing dulu di internet apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang lebih paham lagi. Dia pembelajaran berdiferensiasi. Oke, langsung telaah video ya. Nanti suaranya kayaknya belum ini ya, aku yang ke grup ya Pak. Oh ini. Ini telaah video. Dengar suara
video pertama. Berikutnya video kedua. Sebelum saya menjelaskan atau menerapkan diferensiasi produk di dalam pembelajaran saya, hanya sekedar memberikan teori, kemudian siswa saya berikan penugasan, setelah itu siswa presentasikan di depan kelas. Hari ini kalau saya amati, siswa itu merasa bosan dan kurang bersemangat, sehingga ada beberapa siswa yang saya temukan tidak mengerjakan tugas. Dalam hal ini, pembelajaran diferensiasi produk yang saya pilih yaitu keterampilan menulis aksara Jawa dengan menerapkan pada media pembelajaran. Di sini saya membentuk kelompok yang berdasarkan minat siswa. Dalam hal ini, peminatannya bisa lintas mata pelajaran. Jadi, saya terapkan dalam kriteria penulisan aksara Urdu. Setelah mereka membentuk kelompok, hal yang kedua yang dilakukan adalah penentuan tema. Mereka bisa memilih tema dari berbagai mata pelajaran yang mereka pilih. Dari tema tersebut, mereka menentukan kata yang mengandung aksara Urdu sehingga bisa diterapkan dalam pembelajaran ini. Setelah mereka menemukan beberapa kata yang terkait dengan tema tadi, kemudian kata tersebut dari bahasa Latin diubah menjadi aksara Jawa Urdu. Setelah mereka jadi, kemudian tulisan-tulisan yang berubah aksara Latin dengan aksara Jawa ini kemudian diterapkan dalam sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran yang para siswa bentuk ini saya serahkan kepada siswa masing-masing. Mereka mau memilih tema apa, mau memilih bentuk apa, saya serahkan pada masing-masing kelompok sesuai dengan kesepakatan mereka. Dari pembelajaran ini, setelah saya melakukan dan menerapkan pembelajaran diferensiasi produk dalam kelas, ternyata saya lebih mudah dalam memberikan materi. Siswa pun mudah menerima materi yang saya berikan. Perasaan saya sangat senang sekali menerapkan diferensiasi produk sehingga bisa menghilangkan anggapan bahwa pembelajaran bahasa Jawa itu sulit. Di sini saya merasa puas, merasa senang sehingga memberikan pembelajaran pada siswa, terutama mata pelajaran bahasa Jawa ini lebih bermakna. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek menuliskan aksara Urdu diterapkan dalam sebuah media pembelajaran. Dan pemilihan tema itu nanti kalian juga harus menganalisa kata-kata apa yang termasuk pada kriteria penulisan aksara Urdu. Ya, oke. Sekarang kita mulai untuk pembentukan kelompok ya. Oke, rapikan biar benderanya kelihatan lebih bagus. Sayang kan kalau nanti tidak ada pelindungnya di depannya? Jadi ada enggak? Nyata enggak? Nanti lantainya sudah lebih bawahnya ya. Dengan tema nama-nama negara anggota ASEAN. Mungkin ada yang ingin memberikan referensi? Ya. Oke, katanya tidak membuat mengantuk untuk pembelajaran yang lebih aktif ya. Enggak ada lagi? Ya. Ya, ini ada yang penting. Jadi, dengan sekali kalau penulisan atau penerapan aksara Urdu itu tidak melulu pada pembelajaran bahasa Jawa saja,
Oke, ini telah videonya udah selesai. Silakan tempel hasil telahannya. Sama yang mau presentasikan hasil telahannya, boleh silakan. Video pertama, video pertama itu tadi tentang apa ya? Tentang berdiferensiasi konten. Oke. Yang kedua, produk. Yang ketiga, Mandiri, belajar mandiri. belajar. Oke. Nah, kan ada produk pertanyaan itu yang paling cocok diterapkan di kelas Bapak Ibu. Boleh dipresentasikan di sini ya. Proses produk. Kalau konten apa yang lebih paling diterapkan? Terutama mungkin waktu produk. Bukan konten konten pembelajaran sesuai dengan minat anak. Minat daripada kita minatnya itu kadang cuma tidak mau kita boleh masukkan dalam ini kan dibaca dibuat dalam game. Yang lihat yang proses. Yang pertama tadi diferensiasi apa? Diferensiasi. Yang pertama tadi apa? Videonya. Diferensiasi konten. Oh, konten ya. Iya ya. Iya. Yang kedua konten, yang ketiga proses. Jadi yang paling cocok menurut ibu jadi cocok begitu nih. jadi kalau sesuaikan dengan itu kondisi Tempel di sana aja. Biar kelihatan begini. Bukan. Video proses tadi. Yang proses itu seperti misalnya para anak dulu pemahaman anak seberapa pahamnya. Jadi kalau misalnya pahamnya agak lebih paham, agak ditinggalkan dikit dan anak-anak yang kurang itu lebih fokus dan anak yang paham. Sudah, tempel aku. Ini udah bersih. Tapi setelah bersih loh. Oke, Bu. Mau menyampaikan Bu yang paling cocok menurut Ibu dikasih Bu. Sama itu tadi ya hasil telakannya di video satu itu berdiferensiasi seperti apa? Satu sama.
warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 video yang ditampilkan tadi, itu yang pertama menunjukkan cara belajar diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi produk, dan yang ketiga diferensiasi proses. Kalau yang pertama itu menekankan dengan hobi anak, menekankan dengan hobi anak, apa itu hobi anak itu bernyanyi atau olahraga, memasukkan hobi anak itu ke dalam metode pembelajaran. Yang kedua mungkin itu bagaimana caranya anak itu minat ke materi pelajaran yang mereka minati. Misalnya dia hobi IPS atau hobi bahasa Indonesia, dengan hobi-hobi materi itu dimasukkan dalam pembelajaran yang sedang kita pelajari atau yang kita ampu sekarang. Kemudian yang ketiga itu diferensiasi proses, itu melihat karakteristik anak, kemampuan anak dalam memahami sebuah materi. Kalau menurut saya itu lebih cenderung yang ketiga. Karena kenapa? Dalam perkembangan pendidikan saat ini, anak-anak itu mempunyai karakter dan pemahaman yang berbeda-beda. Jadi kalau materinya itu eksak, kalau matematika itu lebih cenderungnya ke yang proses. Karena kita harus benar-benar mengetahui anak itu sudah memahami atau belum apa yang kita ajarkan. Jadi kalau seandainya anak itu sudah bisa, lebih mudah kita untuk menjelaskannya. Tapi kita perlu pendampingan khusus kepada anak-anak yang kurang memahami materi itu. Itu khusus untuk pelajaran yang seperti di video itu matematika. Tapi kalau pelajaran itu berbeda lagi, itu bisa pakai metode yang dua tadi. Masih ada yang mau menyampaikan? Sudah, betul? Di 3 video itu yang dilihatkan, yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi project, yang ketiga diferensiasi proses. Di ketiga ini kalau saya perhatikan lebih kepada proses, karena segala sesuatu itu melalui proses. Dan kalau diferensiasi proses itu dia mengenal lebih menyeluruh ke anak. Jadi kita tahu persis kemampuan setiap anak, karakter setiap anak, dan dimaksimalkan anak-anak yang belum mengetahui itu nilai itu maksimal. Maksudnya lebih kita tahu di mana kelemahannya gitu. Jadi tahu apa yang mesti kita lakukan terhadap anak tersebut. Baiklah, terima kasih. Sudah tahu Bapak Ibu ya, itu contoh-contoh video pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh pilih mau pembelajaran konten, produk, atau proses. Itu disesuaikan sama keadaan murid kita masing-masing. Untuk selanjutnya ini PNN, tapi karena kita kan PNN kita belum kita gunakan secara maksimal, saya kasih contoh PNN yang ada di Dinas Pendidikan di bawah naungan Kemendikbud ya. Nah, di PNN ini ada cara cepat bikin RPP. Nah, di sini ini kalau itu kita udah sering menggunakan aplikasi PNN ini, dia akan muncul menu ini yang ada bintang ini. Nah, yang ditunjuk itu. Nah, di sini kita tinggal bikin aja
misalnya kita tinggikan LPP apa? Misalnya buatkan LPP matematika matematika. Nah, di sini dia nanti langsung timbul. Ada semuanya dari awal sampai akhir. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan sama keadaan sekarang kita. Misalnya ini belum terlalu pas, boleh kita ganti. Nah, ini saya membaca ya. Terus maka kita langsung yang benar-benar bisa kita gunakan itu aplikasi ke ini. Nah, ini. Nah, di sini. Kalau di sini bisa menurut kita masih ada yang kurang bisa perbaiki lagi. Nah, di sini. Nanti saya kasih tunjuk video cara menggunakan aplikasi ini. Ini di download apa di YouTube, ada itu di YouTube. Nah, nanti gimana cara langkah-langkah untuk pada ini tinggal browsing aja internet. Nah, di sini nanti loginnya tinggal gunakan email kita masing-masing. Misalnya ini saya ya, Sepita Salimisi. Ya, pakai jambul. Kemudian gunakan aplikasi ini itu cara cepat bikin APP. Nanti kalau menurut data itu belum sesuai, minta bikinkan lagi sama ketingginya, tolong buatkan karena belum sesuai. Bisa dibikinkan lagi. Nanti tambahkan, misalnya karakter muridnya belum sesuai. Nanti tahu di situ karakter siswanya belum sesuai. Maka otomatis dia bakalan ganti nanti. Sehingga kita di copy nanti baru paste ke Word. Ini yang tadi ya, bahwa bikin modul ajar itu tidak harus kita bikin sendiri, tapi boleh gunakan metode orang lain atau minta bantuan aplikasi asalkan disesuaikan sama keadaan dari kita masing-masing. Ada dua ya Bapak Ibu di akun PMM sama di aplikasi Gemini. Itu cara membuat RPP yang cepat. Lalu kemarin kan tentang RPP berdiferensiasi ini. Nah, ini kalau saya ini ke proses. Ini proses ini kenapa murid itu bisa ke yang mahir, butuh bimbingan, sama sangat mahir. Itu berdasarkan asesmen awal. Tapi jangan pernah dikasih tahu kenapa anak ini masuk ke kelompok ini karena kamu tuh mahir. Jangan dikasih tahu. Tapi itu hasil asesmen awal itu rahasia dulu. Oke, ini udah. Terus apa lagi ya? Nah, ini kan kita di LPP itu harus membuat capaian pembelajaran. Nah, itu di sini itu
2024 ini keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum ini udah ada semua capaian pembelajaran. Kan yang seperti kita nanti bakal kita tulis capaian pembelajaran kayak gini. Ini udah ada semua capaian pembelajarannya mulai dari PAUD sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya TAIS IPA, tinggal cari di sini CP-nya mau yang mana, tinggal ambil aja. Ada semua. Jadi sebelum nulis NPT, carilah capaian pembelajarannya di sini. Udah saya kirim ke grup sekolah kita ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Ini mau disampaikan, Bu? Oke. Nah, karena ini udah di penghujung kegiatan kita, saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik apa yang saya sampaikan hari ini. Untuk yang terakhir, kan tadi kita ada pertama apa yang sudah diketahui dan apa yang mau diketahui. Nah, sekarang boleh siapa yang mau menyampaikan hasil kegiatannya hari ini yang mau diketahui hari ini udah terjawab apa dulu, terus refleksikan ya satu orang atau dua orang? Dua orang, boleh? Oh iya. Bener ya? Pak Des sama Bu Des. Buat aku lah. Sini kok sini Pak, nanti nyambung Pak dikit. Apa yang pertanyaan tadi ya? Kesimpulan maksudnya itu dari awal sampai akhir apa yang kita pahami? Oh, yang tadi pahami. Indonesia. Udah panjang gitu. Aku tadi juga aja. Pertanyaan boleh? Nah, Boleh pertanyaan? apa tadi ya pertanyaan tadi? Diferensiasi tadi natanya kamu? Tidak, kan tadi harus sampai akhir kan? Alhamdulillah untungnya lu. Tidak, nanti rampung. Kegoyang itu tuh apa ya? Itu tadi. Kegoyang itu. Kesimpulan dari awal yang bukan pertanyaan, kesimpulan ya refleksi baik Bu. Refleksi kan? Ya. Refleksi tadi. Jangan menyimpulkan ini mengerti ini. Pengertian kita Itu kan tadi pemongkok. Sebenarnya kalau kita pahami semua itu sebenarnya mungkin kayaknya pemongkokan ya tadi ke apa? pengelompokan cara kita mengajar seperti apa yang lebih tepat, memilih apa yang tapi banyak proses Istilah. istilahnya banyak. Nah, lanjut lah. Kan tadi di awal tadi kan yang belum diketahui sama yang sudah diketahui, sekarang refleksikan aja. Bola sering kak? Tapi ya dari sini Pernah ikut implementasi problematika kan? Anda sudah. Iya kan? Tapi yang tiga ini sering kan? Itu Ya, desain kodenya di SMP Ibu tuh itu desain kodnya tuh. pertanyaan enggak? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sedikit pertanyaan mengenai kurikulum merdeka. Mungkin kurikulum merdeka ini memang untuk karakter anak menjadi yang lebih baik, menentukan karakter anak, menentukan minat anak seperti apa sehingga pembelajaran itu mungkin cenderung tidak monoton. Jadi anak itu menentukan karakteristik pelajarannya itu
keinginan mereka sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bervariatif dan bisa mencapai tujuan kita dalam pembelajaran. Tapi agak sedikit menyanggal hati saya kalau IKM itu, kurikulum merdeka itu kalau diterapkan secara fleksibel ke siswa-siswa yang saat ini notabene-nya itu memasuki era digital seperti handphone, dia kecanduan handphone, itu agak susah. Apalagi kurikulum merdeka ini materinya itu kebanyakan pendalaman tentang karakteristik anak. Sedangkan anak contohnya misalkan itu di kelas 1 SD, itu kebanyakan materi itu anak sudah dianjurkan untuk bisa memahami minimal membaca. Sedangkan anak itu di TK mereka diajarkan bermain, di SD mereka sudah dituntut untuk mengetahui apa itu misal kalau dulu kita belajar A, B, dan C, sekarang apa mandi itu di mana, sedangkan anak membaca aja belum bisa seperti itu. Cuma maksud saya itu apakah bisa kurikulum merdeka itu mengimbangi dengan metode-metode yang lama? Apakah kita sebagai guru harus dituntut untuk mengikuti materi kurikulum yang sudah tinggi pada saat ini? Terima kasih. Oh, ini pertanyaan sekaligus tanya apa? Iya. Ya, ada pertanyaan juga tadi kan ada ini. Apa versi juga tadi tidak? Iya. Tanya langsung jawab. Ini kan ini saya ya, mungkin nanti Pak Kurikulum lebih paham sebenarnya jawabannya. Ya. Kalau saya kan tadi itu sudah dibahas bahwa kurikulum itu harus disesuaikan sama sekolah masing-masing. Terus itu harus yang membuat sendiri itu kan kepala sekolah masing-masing. Nah, jadi kalau menurut saya kalau memang belum sesuai, kenapa harus memaksakan? Jadi kita harus sesuaikan sama lingkungan, sama keadaan siswa kita. Jadi harus ada revisi untuk selanjutnya. Itu pendapat saya. Oke, mau menyampaikan lagi tadi boleh Pak? Atau langsung refleksi? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan proses tadi, saya rasa kalau untuk penerapan di tempat kita, khususnya di Ulu Talong, kalau menurut saya belum ada yang cocok. Kenapa? Yang pertama tentang proses. Kita lihat dari proses memang walaupun kita menjalankan terlebih dahulu, tetapi anak juga dituntut untuk lebih aktif dengan materi pembelajaran. Kemudian yang produk, untuk yang produk, kalau kita perhatikan memang anak lebih cenderung ingin belajar mengetahui produk itu awal tercipta dari mana. Saya sudah coba untuk yang mata pelajaran prakarya, mereka inginnya ke sekolah itu membawa langsung produknya dari produk yang sudah ada. Mereka ingin mencari cara membuat seperti apa, kemudian bahannya seperti apa, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh video tadi ya. Mereka lebih cenderung aktif kalau seandainya sudah ada produk yang ditampilkan. Kemudian yang satunya lagi tentang konten. Yang konten memang kalau tempat kita, memang anak-anak antusias dengan yang konten. Akan tetapi yang kita khawatirkan dengan mereka lebih banyak mencari hal-hal yang ada di internet. Yang kita takutkan karena benar kata Ibu Dewi tadi, era digital sekarang, anak belum bisa untuk membatasi apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tapi mereka lebih cenderung pengen mencoba. Saya khawatir
kalau seandainya yang konten itu sudah terangkat di daerah kita, kemudian dengan mereka mencari konten yang ada, membuat konten yang ada di internet, saya takutkan malah mereka itu ingin mencoba yang hal-hal yang tidak dianjurkan, bahkan mereka mencari hal-hal yang melanggar ketentuan agama itu. Kemudian berkaitan dengan kurikulum merdeka, memang itu adalah tantangan kita karena kita dituntut semuanya untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Memang benar di kurikulum merdeka itu anak dituntut untuk lebih aktif, bahkan anak dituntut lebih pintar dari gurunya. Nah, itu kan. Apa yang guru belum ketahui, ternyata anak sudah pernah membacanya. Itu kan. Makanya kita sebagai guru jangan sampai kita ditinggal di era yang memang era global ini, globalisasi seperti sekarang. Saya yakin dengan guru-guru kita yang khususnya di MTS 4, mereka pengen lebih pintar dari anak. Benar tak sulit? Harus lebih pintar dari anak, harus banyak mencari hal-hal baru. Jangan sampai kita ketinggalan. Anak sudah tahu, kita belum tahu, gitu kan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Is. Itu udah berefleksi kan, udah memenuhi semua kesimpulan dari Pak Is. Udah semua ya. Untuk yang sesi terakhir, apa masih ada yang mau menambahkan? Tidak, karena menurut saya udah refleksi ya. Nah, di sini tadi mungkin ada kegalauan antara kita para guru ya kalau kita menggunakan HP di sekolah. Nah, itulah kenapa kata pendidik itu merupakan seorang penuntun. Nah, jadi menurut saya seorang penuntun itu tidak akan pernah tergantikan oleh kecanggihan teknologi. Jadi sampai kapanpun seorang guru itu akan selalu dibutuhkan. Secanggih apapun teknologi, guru akan selalu ada untuk menuntun. Jadi kita menuntun anak-anak kita biar mereka nggak keluar dari koridor yang seharusnya, yang sudah ditentukan. Jadi tujuan kita menjadi seorang guru, seorang penuntun itu menyamarkan yang negatif, menerangkan yang positif dari murid kita. Jadi nggak usah ragu kalau mau menerapkan konten, proses produk, yang jelas di situ tugas kita adalah sebagai penuntun. Jadi kalau memang sesuai menurut Bapak Ibu diterapkan di sekolah pakai konten, boleh silakan, mau produk boleh silakan, mau proses boleh, mau ketiga-tiganya dalam satu proses kegiatan pembelajaran boleh. Kuncinya kita adalah seorang penuntun, jadi nggak bakalan bisa dikalahkan oleh apapun. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak. Kalau sudah selesai, saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Walaupun penyampaian saya hanya berrekord, mudah-mudahan bisa sama-sama bermanfaat untuk kita semua, bisa memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Terus saya mohon maaf atas segala kekurangan, tidak mengajari, cuma mencoba berbagi. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keliruan. Mohon maaf juga tidak ada dendanya. Sampai jam 1:30. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.